Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @bristory. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Kereta Kencana Gaib di Bandung. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe dan aktifin juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan jangan lupa follow juga akun penulis yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Hampir di setiap daerah memiliki kisah misterinya sendiri. Cekam ceritanya terus dirasakan oleh setiap generasi. Kali ini kita akan membahas satu cerita misteri yang pernah beredar di kota Bandung tentang kereta kencana. Untuk anak Bandung tahun 90-an sampai 2000-an harusnya pernah tahu atau minimal mendengar cerita tentang kereta kencana. Kereta kencana yang bukan kereta kencana biasa, tapi kereta yang kemunculannya sepertinya mustahil, janggal, dan susah dicerna dengan akal sehat. Kereta kencana ini banyak orang bilang merupakan kereta kencana yang digunakan oleh raja dan keluarga kerajaan pada zaman dahulu kala. Malah ada yang bilang kalau kereta kencana ini merupakan alat transportasi yang digunakan oleh Prabu Siliwangi. Bentuknya sangat klasik, berukuran besar, bergerak menggunakan 4 roda kayu, ditarik oleh beberapa kuda ukuran besar, lengkap dengan pengawalnya yang berjalan di depan dan di belakangnya. Kalau memang ini rombongan kereta kencana yang benar berasal dari masa ini, pada acara karnaval misalnya, ya pasti kita akan senang dan terkagum-kagum melihatnya. Akan beda cerita kalau kita melihat kereta kencana ini di tengah malam buta, dengan bentuk yang benar-benar seperti kereta kuda zaman dahulu kala, lengkap dengan kusir dan para pengawalnya. Sungguh kita akan merasakan keanehan dan pasti diikuti dengan rasa takut, karena kemungkinan besar kalau kereta ini bukan kereta kencana biasa. Sekitar 7 tahun lamanya saya menghabiskan waktu tinggal di Bandung. Kereta kencana ini salah satu urban legend yang menarik perhatian. Kisahnya udah beredar turun-temurun katanya. Dari beberapa teman dan orang-orang yang saya kenal, saya mendengar banyak cerita dengan berbagai versi dan lokasi kemunculannya. Selain mendengar dari orang lain, saya juga punya pengalaman sendiri dengan kereta kencana ini. Salah satunya saya alami bareng Bang Kopral, teman ketika saya tinggal di rumah Teteh. Pengalaman melihat kereta kencana bareng Bang Kopral pernah saya buat trik. Bisa dilihat lagi kalau belum pernah baca. Berbeda dengan cerita lain yang katanya kereta kencana muncul di Jalan Wastu Kencana, Jalan Surya Kencana, atau di bagian kota Bandung lainnya. Saya malah melihat kemunculan kereta kencana di Jalan Cipaganti, jalan besar satu arah yang letaknya sejajar dengan Jalan Ciampelas. Jalan Cipaganti ini sangat indah dan sejuk. Jalan lebar dengan banyak pohon besar berdiri pada kanan kirinya. Mayoritas rumah yang ada di Cipaganti ini juga merupakan rumah tua peninggalan zaman Belanda. Mengesampingkan aura keangkerannya, jalan ini adalah jalan bersejarah yang menyimpan banyak cerita. Pengalaman pertama saya bersinggungan dengan kereta kencana di Cipaganti terjadi sebelum saya tinggal di rumah Teteh. Kalau nggak salah tahun kedua saya kuliah. Saya agak lupa awalnya, tapi waktu itu saya sedang bersama B dan Bubun, 2 teman satu kelas di kampus. Kami bertiga dalam perjalanan pulang dari suatu tempat. Kebetulan jalur yang ditempuh memang harus lewat Cipaganti. Yang pasti waktu itu sudah lewat tengah malam, kira-kira jam 1 dini hari. Dalam keadaan lelah setelah berkegiatan, kami bertiga masih bisa berbincang bersenda gurau. Katana merah yang saya kendarai membelah tengah kota yang sebagian besar penduduknya sudah lelap di peraduan.
Kami memang sekumpulan mahasiswa yang senang bercanda. Bagaimanapun situasinya, gak habis-habis bahan obrolan dan candaan. Seperti juga pada malam itu. Singkat cerita, akhirnya kami mulai memasuki jalan Cipaganti. Cipaganti sudah sangat sepi. Hanya 1-2 kendaraan yang terlihat melintas. Sementara kami masih saja berbincang cekikikan di dalam mobil. Situasi sangat normal. Sampai ketika kami harus berhenti di perempatan pertama, lampu merah pertama. Di perempatan itu, kami masih melihat satu kendaraan menyeberang dari arah kanan. Saya ingat kalau itu adalah kendaraan terakhir yang terlihat sebelum peristiwa janggal yang kami alami nantinya. Detik berikutnya, lampu berubah menjadi hijau. Saya menginjak pedal gas, mobil melaju pelan. Kami bertiga yang sebelumnya berbincang seru, tiba-tiba diam tidak bersuara, karena menyadari kalau ada sesuatu yang tengah terjadi. Jalan Cipaganti yang sedang kami susuri itu mendadak sepi, seperti gak ada kehidupan. Sepi. Kok tiba-tiba sepi ya? Serem amat. Begitu Gugut bilang. Saya dan B berpikiran sama. Kami merasakan apa yang Gugun rasakan. Tapi walaupun begitu, saya terus injak pedal gas. Sebegitu sepinya, hanya suara mesin mobil kami yang terdengar memecah sunyi. Sampai akhirnya, B yang sendirian duduk di belakang. Tiba-tiba mendekatkan posisi duduknya jadi ke depan. Ada kereta kuda di belakang, kata B pelan. Detik berikutnya, saya mendengar suara yang bersumber dari luar, dari belakang mobil. Jendela mobil yang gak tertutup penuh menjadikan suara itu sangat jelas kedengarannya. Kami mendengar suara ringkik dan suara langkah kaki kuda. Ada bunyi keliningan juga, lengkap. Refleks, saya melihat ke kaca spion mobil. Benar kata B, di belakang kami ada kereta kuda yang bentuknya benar seperti kereta kencana. Kereta kencana itu berjalan tepat di belakang. Kami terdiam, gak berani bicara apa-apa. Selagi saya menginjak pedal gas dalam-dalam, mobil melaju kencang membelah Cipaganti. Sekali lagi saya melirik kaca spion. Kereta kencana masih ada terlihat, walau jaraknya sudah menjauh dan semakin menjauh. Sampai akhirnya gak kelihatan lagi. Karena di ujung Cipaganti, kami berbelok ke kanan. Begitulah pengalaman ketika saya pertama kali melihat kereta kencana gaib di Bandung. Berikutnya, saya akan bercerita 2 kisah yang dialami oleh 2 teman. Cerita pertama kejadiannya sekitar awal 1990-an. Dialami oleh kakak dari teman kuliah saya, Virgo namanya. Virgo kuliah di Unpad, kebetulan kampusnya masih di Dipati Ukur. Belum dipindah ke Jatinangor. Waktu itu banyak mahasiswa Unpad yang kos di sekitaran kampus, di Sekeloa, sekitaran Digo, Gasibu, sampai di belakang monumen depan gedung sate. Waktu itu tempat kosnya sekitaran situ. Nah, Virgo ini kebetulan kos di daerah Sekeloa, tapi punya teman sekelas yang kos di belakang rumah sakit Santo Boromeus, di Jalan Surya Kencana tepatnya. Teman Virgo ini kita sebut saja namanya Andi. Andi kos di rumah besar bertingkat. Di dalamnya ada beberapa kamar. Andi menempati kamar di lantai atas. Ada teras di depan kamar. Kamar dan terasnya menghadap ke jalan depan rumah. Ya, Jalan Surya Kencana itu. Rumah kos dengan arsitektur zaman Belanda, tipikal rumah besar yang ada di Bandung. Rumahnya cukup nyaman, tapi menurut Virgo, rumah ini seperti banyak menyimpan cerita. Cerita yang mungkin sangat menyeramkan. Pikiran Virgo mungkin saja benar. Namanya juga rumah berumur puluhan tahun, atau mungkin lebih dari itu. Tentu saja punya banyak cerita dari rentang waktu yang melewati beberapa zaman. Hingga akhirnya peristiwa itu terjadi. Peristiwa yang masih Virgo ingat sampai saat ini. Entah sudah yang keberapa kalinya menginap di tempat kos Andi. Virgo memang sudah beberapa kali menginap di situ. Berbagai alasan dia menginap. Dari karena sudah kemalaman untuk pulang, atau memang karena tempat kos Andi
jauh lebih nyaman daripada tempat kosnya sendiri. Nggak tahu waktu itu alasannya apa, tapi sudah jam 10 malam, Virgo masih saja di kos Andi. "Di, gua nginep sini aja ya, males pulang nih," kata Virgo kepada Andi. "Ya udah, nginep sini aja lah, tapi gua mau tidur cepet ya, belum tidur dari kemarin," ucap Andi. Begitulah, akhirnya Virgo bermalam juga di situ sekali lagi. Setelahnya, Virgo anteng di depan komputer bermain game, sementara Andi berpegang teguh pada omongannya untuk tidur cepat. Singkat cerita, akhirnya jam sudah menunjukkan pukul 12 lewat tengah malam. Virgo yang belum juga mengantuk memutuskan untuk selesai main game, lalu keluar kamar menuju teras. Teras depan kamar bentuknya memanjang dengan pagar tembok pendek jadi pembatas dengan atap rumah. Seperti yang diceritakan di awal tadi, teras menghadap ke Jalan Surya Kencana. Di teras ada kursi besi lengkap dengan mejanya. Virgo duduk di kursi itu sambil mengangkat kaki. Jalan Surya Kencana ini nggak panjang, mungkin hanya beberapa ratus meter saja. Diapit oleh Jalan Teguh Umar dan Jalan Hasanuddin. Di kanan kirinya berdiri pohon-pohon besar dan rindang. Sampai sekarang pun keadaannya tetap sama. Pepohonan besar masih berdiri kokoh. Tahun 1990-an, Bandung masih terbilang dingin. Suhu rata-rata masih di kisaran 14 derajat Celcius. Atau mungkin lebih dingin lagi kalau di wilayah Dagu. Lampu teras memang sengaja dimatikan oleh Virgo, membiarkannya gelap. Duduk santai sambil mengangkat kaki, Virgo menikmati udara malam. Sebungkus rokok menemani tubuhnya yang sesekali bergidik kedinginan. Jalan Surya Kencana ini bukan jalan umum, menjadikannya sangat sepi. Jarang sekali ada kendaraan yang melintas, benar-benar sepi. "Sepi amat nih jalan," sahut Virgo dalam hati. Benar-benar sepi, walaupun sesekali dari kejauhan terdengar suara kendaraan melintas di Jalan Juanda Dagu yang letaknya nggak jauh dari situ. Hembusan asap rokok terus keluar dari mulut Virgo, yang nggak terasa sudah hampir 1 jam duduk sendirian. Sesekali angin berembus meniup pepohonan, menghasilkan suara khas memecah sepi. Udara dingin menembus kulit, mengelus wajah, membuat Virgo mulai mengantuk dan mulai merasa nyaman dan semakin nyaman. Sampai akhirnya ada sesuatu yang membuat Virgo terjaga. Tiba-tiba angin berhenti bertiup. Malam yang sudah sepi jadi semakin hening. Amat sangat sepi, nggak terdengar suara apa-apa, kosong. Virgo merasakan ini, merasakan kalau ada perubahan. Malam yang tadinya cerah berangsur menjadi gelap, diselimuti oleh kabut tipis yang datang tiba-tiba. Udara terasa semakin dingin. Virgo mulai semakin menggigil kedinginan. "Dingin amat, masuk kamar aja," begitu kata Virgo dalam hati. Lalu dia berdiri, berniat untuk masuk kamar. Tapi belum juga membuka pintu, Virgo berhenti melangkah. Karena tiba-tiba dia mendengar suara yang menarik perhatiannya. Dari kejauhan, ada suara yang aneh, tapi tertangkap telinga. Yang pertama terdengar adalah suara ringkik kuda. Setelah ringkik kuda, Virgo seperti mendengar suara langkah kaki kuda. Suara tapak kuda yang bertemu dengan jalanan aspal. Semuanya terdengar dari kejauhan, tapi jelas. Virgo kemudian memperhatikan dengan seksama Jalan Surya Kencana yang semakin pekat tertutup kabut. "Itu suara apa? Kok kayak suara kuda?" kata Virgo dalam hati. Suara langkah kuda yang diiringi sesekali oleh suara ringkiknya itu semakin lama semakin jelas terdengar, menandakan kalau sang sumber suara semakin dekat jaraknya. Walaupun sama sekali Virgo belum bisa melihat penampakannya. Pada saat itu, yang ada di pikirannya hanya rasa penasaran, gak ada yang lain. Makanya Virgo terus menatap jalan dengan seksama. Beberapa puluh detik kemudian, Virgo akhirnya menyadari kalau semua bunyi itu berasal dari sebelah kanan, berasal dari arah Jalan Tengku Umar, yang kemudian semakin mendekat ke arah rumah kos Andi.
Mengucek-ngucek mata, mencoba menajamkan penglihatan. Menembus pekat kabut tipis, Virgo akhirnya bisa melihat sesuatu. Dari arah kanan, muncul dua orang yang sedang berjalan kaki. Dua orang ini berpakaian layaknya pengawal kerajaan. Bertelanjang dada, mengenakan kain yang melilit di pinggang, lengkap dengan tongkat panjang di tangan kanan. Dua orang itu berjalan dengan langkah tegap, menembus kabut malam, melintasi jalan. Ketika masih bertanya-tanya dalam hati tentang siapakah dua orang ini, tiba-tiba di belakang mereka muncul lagi dua orang dengan penampilan sama persis, berseragam layaknya pengawal kerajaan. Masih terbengong-bengong, Virgo semakin terperangah ketika di belakang empat orang pengawal itu muncul empat kuda yang sedang berjalan menarik kereta di belakangnya. Belakangan Virgo yakin kalau ini adalah kereta kencana. Empat dari kuda berbaris dua-dua menarik kereta kencana. Kereta kencana ini bergerak menggunakan empat roda. Di atas bagian depan duduk seseorang yang sepertinya bertugas sebagai kusir. Di bawah remang cahaya seadanya, terhalang oleh pekatnya kabut. Virgo melihat semua itu. Kereta kencana besar dengan pengawal yang berjalan di depan dan belakangnya, melintas di jalan Surya Kencana. Satu pemandangan yang sangat enggak masuk akal. Sontak Virgo langsung lari masuk ke kamar dan membangunkan Andi. Di, bangun. Ayo antar gua ke depan rumah, cepet Di. Panik Virgo membangunkan Andi. Masih gelagapan, tapi Andi ikuti kemauan Virgo. Lalu mereka turun ke lantai 1, keluar rumah menuju halaman. Ada apa sih Go? Lo ngeliat apa? Panik amat, tanya Andi yang nyawanya masih belum terkumpul. Ada kereta kencana Di, tadi melintas di jalan ini, jalan ke arah sana, kata Virgo sambil menunjuk ke arah jalan Hasanuddin. Tapi saat itu Virgo dan Andi nggak ngeliat apa-apa lagi. Surya Kencana sudah sepi, kabut pun tiba-tiba menghilang. Malam kembali cerah seperti sedia kala. Kereta kencana? Serius lo? Gak mimpi? Tanya Andi. Bener Di, gue yakin. Yaudah masuk yuk, gue ceritain di dalam aja, kata Andi. Lalu mereka kembali ke dalam kamar. Di kamar Andi dan Virgo membahas kemunculan kereta kencana itu, yang kebetulan Andi sudah pernah mendengar ceritanya. Cerita berikutnya adalah pengalaman yang dialami oleh Ivan, mahasiswa salah satu kampus di Jalan Dipati Ukur angkatan 2005. Ivan sendiri yang akan bercerita langsung. Angin yang berhembus pelan tiba-tiba berhenti. Kendaraan yang tadinya melintas sesekali tiba-tiba enggak terlihat lagi. Riuh gema suara dedaunan sedikit ramai sebelumnya jadi hening juga dalam diam. Aku merasakan semua. Bandung gak pernah sesepi ini, tengah malam sekalipun. Nyaris jam 1 malam, aku menunggu Randy temanku untuk menjemput. Terpaksa menunggu di jalan Cipaganti karena travel dari Jakarta yang aku tumpangi punya pemberian terakhir di jalan Ciampelas. Randy memintaku untuk berjalan sedikit ke Cipaganti supaya dia gak harus berputar ke Ciampelas untuk menjemputku. Begitulah, sambil membetulkan lagi posisi tas punggung, sekali lagi aku perhatikan sekeliling. Jalan Cipaganti ini sepinya nggak pakai takaran, heningnya nggak ada gambaran. Terus aku perhatikan jalan dari ujung satu dan ujung satunya lagi, menegaskan situasi yang sebenarnya sudah aku sadari sejak dari belasan menit tadi. Fakta kalau ternyata aku benar-benar sendirian, nggak ada orang lain lagi. Aku sendirian. Sedikit membesarkan hati, aku pikir mungkin ini hanya momen kebetulan. Kebetulan semua instrumen alam berhenti secara bersamaan, lalu menghasilkan sepi seperti ini. Mungkin saja kan. Ya sudah, aku gak bisa kemana-mana juga. Hanya berdiri menunggu Randy datang menjemput. Oh ya, sudah 2 kali dalam rentang 5 menit aku melihat layar ponsel. Ternyata gak ada sinyal. Waktu yang sangat tepat untuk mengalami gangguan. Aku jadi gak bisa menghubungi Randy
untuk memberitahu kalau aku sudah sampai. Kaki pegal karena sudah cukup lama berdiri. Lalu aku memutuskan untuk duduk di atas trotoar, masih di pinggir jalan. Lampu lalu lintas yang letaknya nggak jauh dari tempatku duduk tetap menjalankan tugasnya dengan baik, terus menyala berganti warna, walaupun sama sekali nggak ada kendaraan di 4 ruas jalan perempatannya. Duh, lama banget si Randy nggak nongol-nongol. Aku bergumam sendiri. Sekali lagi melihat layar ponsel, masih saja nggak ada sinyal. Setelahnya, aku ternyak sadar ketika merasa ada kejanggalan. Tiba-tiba, suasana menjadi amat sangat sepi, melebihi sepinya beberapa belas menit tadi. Kali ini, heningnya keterlaluan, mencekam perasaan dan penglihatan. Ada apa ini? Kok aneh? Ucapku dalam hati, sambil merasa kalau mulai kehilangan nyali. Lalu, ada hembusan pelan angin dingin, menerpa wajah mengelus kulit. Sejauh mata memandang, jalanan Cipaganti sangat sepi, tapi kosongnya bicara. Heningnya seperti bercerita. Beberapa detik kemudian, akhirnya aku melihat sesuatu. Ada pergerakan. Di kejauhan, ada pergerakan orang. Ada 2 orang. Kabut tipis yang mulai turun memang sedikit membatasi penglihatan, tapi aku masih dapat menangkap pemandangan itu. 2 orang yang masih belum kelihatan jelas, tapi sudah terlihat kalau mereka sedang berlari kecil di tengah jalan, mendekat ke tempat aku yang sedang berdiri di bawah pohon besar sebelum lampu merah. Siapa 2 orang itu? Ngapain mereka lari kecil di Cipaganti malam-malam? Pertanyaan-pertanyaan itu belum lagi terjawab ketika detik berikutnya aku melihat kalau mereka ternyata nggak hanya berdua. Aku tersadar akan hal itu ketika mereka terus mendekat dan semakin mendekat. Ketika jarak kami hanya tinggal belasan meter, jelaslah kalau 2 orang itu memang enggak sendirian. Ada beberapa orang lagi di belakangnya, berlari kecil di depan kendaraan yang bergerak ditarik oleh beberapa kuda tinggi besar. Ya, beberapa orang yang berlari kecil paling depan ternyata seperti sedang mengawal kereta kuda di belakangnya. Kereta besar beroda 4 dengan ukiran-ukiran cantik menghiasi setiap sisinya. Ringgik suara kuda dan suara tapak-tapak kakinya yang bersentuhan dengan aspal jalanan terdengar semakin jelas karena mereka terus saja semakin mendekat. Aku terperangah seperti terhipnotis antara mencekam, ketakutan, dan kagum terpesona akan keindahan kereta kencana. Kereta kencana yang sepertinya sangat mustahil keberadaannya di tengah malam seperti ini. Gak mungkin. Sampai akhirnya mereka benar-benar melintas persis di depanku. Para pengawal kereta berseragam layaknya tentara kerajaan, lengkap dengan topi dan tombak di tangan. Kusir yang duduk di depan pun sama, berseragam juga. Benar, kereta kencana ini besar. 4 roda kayu menjadi alat bergeraknya. Banyak bagian kereta berwarna kekuningan, layaknya emas, benar-benar indah. Di hadapanku, kereta mengurangi kecepatan. Pada saat inilah aku dapat melihat kalau jendela kereta yang berada di samping dalam keadaan terbuka. Iya, jendelanya terbuka. Aku jadi bisa melihat ke dalam. Dalam penerangan yang kurang, aku melihat ada 2 orang duduk di dalam, duduk berdampingan. Masih sedikit berbentuk selot, tapi aku dapat melihat dan memastikan kalau mereka adalah sosok laki-laki dan perempuan. Aku dapat membedakannya dari mahkota yang ada di kepala mereka. Jarak kami hanya beberapa meter, membuatku cukup jelas melihat semuanya. Terpaku dia memperhatikan dalam ketakutan. Aku melihat semuanya. Kereta kencana yang melintas di jalan Cipaganti tengah malam buta. Lalu mereka kembali terus bergerak ke arah jalan Setiabudi, meninggalkanku sendirian. Terus menjauh dan semakin menjauh, sampai akhirnya menghilang di kegelapan ujung jalan Cipaganti. Aku langsung terduduk lemas di atas trotoar, coba mencerna peristiwa apa yang baru saja terjadi. Beberapa detik kemudian waktu terasa mulai bergerak berputar kembali,
setelah sebelumnya seperti total berhenti. 1-2 kendaraan muncul melintas, kehidupan muncul lagi, sampai akhirnya Randy datang. Kemudian aku masuk ke mobilnya, lalu kami pergi meninggalkan Cipaganti. Gue dari tadi udah muter-muter Cipaganti 3 kali, tapi lu gak kelihatan aja. Kenapa tiba-tiba tadi ada? Lu ngumpet di mana, Van? Aku masih shock, belum mampu menjawab pertanyaan Randy. Masih trauma dengan peristiwa janggal di jalan Cipaganti yang baru saja terjadi. Begitulah beberapa kisah seram tentang kereta kencana gaib di Bandung. Maaf kalau ada kekurangan. Sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.